Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4 yang berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kegiatan kita setiap hari selalu berkaitan dengan pikiran. Apa yang ingin kita makan, minum, pakai, apa yang akan kita kerjakan dan sebagainya. Semuanya ada sebagai kehendak dalam pikiran kita. Tuhan inginkan kita lebih banyak memikirkan perkara yang di atas, yaitu tentang keselamatan dan kehidupan kekal melebihi pikiran kita tentang perkara apapun di muka bumi ini. Memikirkan perkara yang di atas bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita di dunia ini. Bukan berarti pula kita tidak lagi bekerja, belajar, mencari nafkah, atau mengurus keluarga. Justru ketika pikiran kita dipenuhi oleh perkara-perkara surgawi, kita akan menjalani semua tanggung jawab dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang pikirannya tertuju pada Kristus akan bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, mengampuni dengan rela, mengasihi tanpa pilih kasih, serta tetap bersyukur dalam segala keadaan. Ia tidak lagi menjadikan harta, jabatan, popularitas, atau pujian manusia sebagai tujuan utama hidupnya, sebab ia sadar bahwa semuanya hanyalah sementara. Fokus hidupnya adalah bagaimana setiap keputusan, setiap perkataan, dan setiap tindakannya dapat memuliakan Tuhan. Ketika hati dan pikiran dipenuhi oleh firman Tuhan, maka perlahan-lahan cara pandang terhadap kehidupan pun berubah. Masalah yang dahulu terasa begitu besar tidak lagi menguasai hati kita, karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Kekhawatiran digantikan dengan iman, ketakutan digantikan dengan pengharapan, kemarahan digantikan dengan kasih, dan keinginan untuk mengejar dunia digantikan dengan kerinduan untuk semakin mengenal Kristus lebih dalam. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki, yaitu kehidupan yang tidak lagi dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari kita semakin menyerupai karakter Kristus dan semakin siap menyambut kedatangan Tuhan yang mulia. Kehidupan orang saleh semakin hari semakin jauh dari memikirkan perkara duniawi dan tidak terlalu antusias dengan kesalahan dan kekurangan dari orang lain. Yang dipikirkannya adalah bagaimana caranya semakin hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya, pikiran-pikiran yang salah akan membuat batin merasa lelah. Banyak orang mengalami kelelahan bukan karena pekerjaan yang terlalu berat,
melainkan karena pikirannya terus dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu. Ada yang terus mengingat luka masa lalu, memikirkan perkataan orang lain, menyimpan kepahitan, iri hati terhadap keberhasilan sesama, khawatir terhadap masa depan, atau sibuk menghakimi kelemahan orang lain. Semua pikiran seperti ini tidak pernah memberikan damai sejahtera, tetapi justru menguras kekuatan batin dan membuat kita kehilangan sukacita. Sebaliknya, ketika kita memilih memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, mengingat setiap janji Tuhan, merenungkan kasih setia Tuhan, serta terus belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus, maka hati kita akan dipenuhi ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Orang yang pikirannya dijaga oleh Tuhan tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Kita belajar menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan melalui doa. Percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memikirkan hal-hal yang sia-sia. Karena itu, marilah kita setiap hari menjaga pintu pikiran kita, hanya mengizinkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan patut dipuji memenuhi hati kita, sehingga kehidupan kita memancarkan damai sejahtera Kristus dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau memiliki pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan kita, memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang berasal dari sorga. Jangan terpengaruh oleh keadaan yang ada di dunia ini, tetapi fokus kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan mengaruniakan keberhasilan, kesuksesan, dan kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk terus mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang dari surga, dan bukan perkara yang di bumi. Kami mengakui bahwa seringkali pikiran kami dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, iri hati, kekecewaan, dan berbagai hal yang menjauhkan kami dari damai sejahtera-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah hati serta pikiran kami dengan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah datang mengingatkan kami pada malam hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami ya Tuhan, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan setiap sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah.
yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Tuhan, hingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.